Baik, untuk mempercepat itu kita langsung ketik kopi gitu ya. Soal nomor 1 ya. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apapun usahanya minunya butuh seru gitu ya. Selalu hadapi masalah dengan senyuman di sebaik peace solution. Berapa? Iya betul, berinspirasi gitu kan ya. Soalnya kayak gini coba dong ya. Andi adalah seorang yang tidak menyukai interaksi dengan orang baru, sehingga temannya hanya orang tertentu saja. Ini gak baik berarti ya kawan. Namun sejak menjadi seorang ASN, Andi merasa bahwa pertemanan itu penting dalam segala hal. Sikap ini Andi adalah bla bla bla. Betul. Karena kita sebagai ASN itu adalah fungsinya sebagai perekat dan bersatu gitu kan kawan. Kalau sikapnya seperti ini, berarti sikap Andi adalah A. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai. B. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasinya terlebih dahulu. C. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan terlebih dahulu. D. Mengikuti rekan yang populer untuk memudahkannya mempelajari cara berkenalan dengan orang baru. E. Hanya berkenalan dengan yang populer, dengan begitu ia bisa langsung mendapatkan teman yang banyak gitu. Mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang baru disukai, ya ini bisa jadi. Mencoba mengenal orang-orang dalam organisasi terlebih dahulu, ini enggak ya, karena ini tidak mengenal dia. Menunggu ada teman yang mengajaknya berkenalan, ini tidak ada teman yang mengajaknya. Mengikuti rekan yang populer, tidak ada yang diikuti, ini sama Andi. Hanya berkenalan dengan orang yang populer, tidak ada yang orang yang populer. Jadi yang memungkinkan adalah bahwa sikap Andi ini adalah hanya mencoba berkenalan dengan mengikuti organisasi yang disukai gitu. Kebetulan dia seorang ASN, maka kewajibannya adalah menyukai orang yang ada di sekitarnya gitu ya. Jadi jawaban yang mutlak yang A gitu kan. Understand? Hidup isi mantap. Kalau mantap next number 2. Anda adalah seorang wali murid. Anda mendapati laporan bahwa salah seorang guru bersikap sangat tegas terhadap para peserta didik yang salah satunya adalah putra Anda. Ketegasan itu antara lain diekspresikan dalam bentuk ancaman terhadap murid yang memiliki motivasi berprestasi rendah. Sikap Anda terhadap hal tersebut adalah A. Sangat tidak setuju meskipun tujuannya baik. B. Tidak setuju meskipun tujuannya baik. C. Cukup setuju karena tujuannya baik. D. Setuju dengan kegiatan pembelajaran tersebut. E. Biasa saja karena setiap guru punya caranya sendiri. Jadi kalau kita mendapati seorang guru, kemudian guru itu dia tegas ya, dan ketegasannya diekspresikan dengan memberikan ancaman, nah bentuk ancaman nih terhadap murid, apalagi murid ini murid kita, maka sikap kita adalah kawan-kawan sangat tidak setuju walaupun tujuannya baik ya. Jadi karena ada bentuk ancaman ya, kalau tidak ada ancaman boleh, tapi kalau sudah bentuknya ancaman berarti ini sangat suatu hal yang negatif. Kalau suatu hal yang sangat negatif berarti ini kalimat negatif nih, ancaman itu kan negatif. Maka tugas kita memilih sangat tidak setuju. Ini wrong ya, cukup setuju karena tujuan baik, ini tidak ada tujuannya baik juga. Ini benar ada tujuannya baik ya, memiliki motivasi rendah. Apa tujuannya ya? Tujuannya mungkin meningkatkan motivasi yang berprestasi rendah gitu ya kawan-kawan ya. Mungkin gitu ya. Setuju dengan kegiatan belajar tersebut. Ini tidak ada kegiatan pembelajaran ini. Jika semua makan sukro ya, gak jamu bro gitu ya. Biasa aja karena setiap guru punya cara sendiri, ini wrong. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang A kawan-kawan. Jadi ketika ada kalimat negatif, ancaman, maka sikap kita adalah sangat tidak setuju, harusnya begitu kawan-kawan. Understand? Hidup izin mantap. Kalau mantap next number 3. Dalam lingkungan pedesaan yang masih bersifat paternalistik, sosok ASN biasanya ditokohkan, benar. Kayak Mang Aki ya, tokoh apa ya, tokoh ya, tokoh pemuda, tokoh apa ini? Just kidding, sorry. Anda adalah seorang ASN yang juga ditokohkan dalam lingkungan tempat tinggal. Hari ini Anda diundang kepala desa untuk melakukan identifikasi terhadap program desa yang akan didanai melalui alokasi dana desa ADD. Anda bukan seorang ASN guru, namun Anda diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan. Maka yang akan Anda lakukan adalah bla 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 A, yang ada usulkan maksudnya ya. Usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini. B. Usulan perbaikan jalan menuju sekolah-sekolah terdekat. C. Usulan pemberian beasiswa baik anak orang mampu bagi anak kurang mampu, bukan baik ya. Usulan pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah. Usulan pengadaan taman baca masyarakat. Nah, jadi kalau di usulan bidang pendidikan, kemudian kita bukan seorang guru, namun Anda adalah pun kita adalah seorang ASN dan kita diinstruksikan, diharuskan memberikan usulan bidang pendidikan, maka yang diutamakan adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Ini aja dulu kawan-kawan ya. Kalau ini usulan pembangunan fasilitas pendidikan anak usia dini, ini pembangunan ya, ini selalu berat ini ya biayanya. Perbaikan jalan apalagi ini berat. Pelatihan kewirausahaan bagi anak putus sekolah bukan ya, karena bukan pendidik kurang-kurang lah gitu ya. Usulan pengadaan taman baca masyarakat ini juga enggak ini. Yang lebih penting itu adalah pemberian beasiswa bagi anak yang kurang mampu. Kita utamakan ini dulu kawan-kawan. Kita menjaring agar bibit-bibit yang ada di setiap daerah kita
terfasilitasi, ya terbantu gitu. Jadi jawaban yang paling tepat itu yang C. Begitu kawan. Arsen, idap, jawaban top. Kalau mantap, next soal berikutnya. Suatu hari setelah menyelesaikan seluruh pekerjaan, Anda mendapati salah seorang rekan satu divisi membutuhkan bantuan. Sikap yang akan Anda lakukan adalah, yang tepat adalah A. Akan membantu jika diminta olehnya, B. Menggantikannya menyelesaikan pekerjaan, C. Siap membantu diminta atau tidak diminta, D. Segera menawarkan bantuan kepadanya, E. Menggunakan waktu senggang untuk tetap santai. Akan membantu jika diminta olehnya, ini bagus, tapi ini lebih kurang lah. Menggantikannya macam ini, apalagi jangan sampai kita menggantikan posisi orang lain. Biarkan itu kan kewajiban rekan kita ya. Tapi dia membutuhkan bantuan. Kalau membutuhkan bantuan berarti siap membantu diminta ataupun tidak diminta. Nah, yang paling bagus itu adalah segera menawarkan bantuan kepadanya, kawan-kawan ya. Ini kalau untuk santai dia ini tidak baik. Berarti jawabannya yang D. Begitu kan, Arsen? Hilap, mantap. Kalau mantap, next. Anda adalah seorang ASN yang ditugaskan di wilayah yang kurang maju. Hal ini ditandai oleh perlengkapan kantor yang minim serta motivasi rekan-rekan kerja yang rendah. Upaya yang tepat Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Mencari cara-cara baru memajukan kantor tersebut. Bagus nih. Mengusulkan program peningkatan kemajuan kantor. Menuntut rekan ke satu kantor untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Ini kita siapa gitu. Kalau kita atasan boleh. Ini kurang bagus ya. Mengajak pengawas ASN berpartisipasi dalam mengatasi tersebut. Ini upaya yang tepat Anda lakukan ya. Kalau ini mungkin langkah berikutnya ini. Membuat strategi agar pekerjaan tetap berkualitas ini ya. Jadi tugas kita, apa yang pertama kita lakukan yang tepat itu adalah mencari cara-cara baru memajukan kantor. Baru nanti kalau mau pengawas ASN berprestasi boleh berpartisipasi gitu. Ini langkah berikutnya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah mencari cara-cara baru memajukan kantor tersebut. Oke, next. Terdapat dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh oknum guru terhadap salah seorang siswi yang berasal dari lingkungan tempat tinggal Anda. Wow, gitu ya. Maka sikap Anda adalah A. Membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait. C. Memanggil guru dan siswa tersebut sebagai bentuk klarifikasi ya. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum. E. Membiarkan peristiwa bereda dan tidak memalukan pihak sekolah. Jadi kalau ada tindakan asusila nih yang dilakukan oleh oknum guru, maka tugas kita adalah bahas dulu bersama pihak internal. Karena ini sifatnya masih dugaan. Jadi kalau dugaan kan belum diketahui kebenarannya. Jadi kita bahas dengan pihak internal sekolah, lalu menemukan solusinya kalau memang dinyatakan ada gitu. Kalau yang B mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak terkait, ini jangan dulu lah ya. Karena kita belum tahu, ini masih sifatnya dugaan. Apalagi memanggil siswa gitu, memanggil guru, ini siapa kita gitu ya. Oke. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak penegak hukum, ini jangan dulu karena ini belum, kan masih dugaan gitu. Jadi yang paling tepat itu udah yang A gitu kan, Ansen. Idap, mantap. Kalau next.